Ini benar-benar luar biasa. Hasil babak 32 besar Piala Dunia 2026, timnas Jepang sukses hancurkan Brazil 3-0 tadi malam. Begini pernyataan jujur pelatih Jepang Hajime Moriyasu usai kemenangan spektakuler ini. Sampai sebut nama timnas Indonesia begini. Sementara itu, pernyataan menyedihkan pelatih Brazil Carlo Ancelotti usai laga. Mengaku menyesal sudah meremehkan Jepang begini. Wah, penasaran kan tentunya kalian dengan kelanjutan kisah dongeng imajinasi karya admin ini? Yuk simak video ini sampai selesai. Selamat datang di Enjoy Persib. Saksikan cerita olahraga populer setiap hari. Jangan lupa subscribe dan like ya. Hasil mengejutkan terjadi pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Jepang tampil luar biasa dengan membungkam Brasil 3 gol tanpa balas dalam pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium, Houston, Texas, Amerika Serikat, Senin 29 Juni waktu setempat. Kemenangan telak ini memastikan Samurai Biru melaju ke babak 16 besar sekaligus mengakhiri langkah salah satu favorit juara dengan cara yang mengejutkan. 3 gol kemenangan Jepang masing-masing dicetak oleh Ayase Ueda, Daizen Maeda, dan Daichi Kamada. Penderitaan Brasil semakin lengkap setelah Neymar dan Vinicius Junior sama-sama diganjar kartu merah. Jepang langsung tampil agresif sejak menit awal. Tekanan tinggi yang diterapkan pasukan Hajime Moriyasu membuat lini belakang Brasil kesulitan mengembangkan permainan. Gol pembuka akhirnya lahir pada menit ke-18. Berawal dari serangan cepat di sisi kanan, umpan talik Junya Ito berhasil disambar Ayase Ueda dengan sepakan keras dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Brasil. Jepang unggul 1-0. Brasil mencoba merespons lewat penguasaan bola. Namun disiplin pertahanan Jepang membuat Vinicius Junior dan Rodrigo kesulitan mendapatkan ruang. Beberapa peluang dari luar kotak penalti pun masih mampu diamankan kiper Jepang. Memasuki babak kedua, Jepang kembali memberikan pukulan telak. Pada menit ke-56, Kaoru Mitoma melakukan aksi individu di sisi kiri sebelum mengirim umpan silang mendatar yang diselesaikan Daizen Maeda dengan sontekan jarak dekat. Skor berubah menjadi 2-0 untuk Jepang. Situasi Brasil semakin rumit ketika Vinicius Junior menerima kartu merah langsung pada menit ke-68 akibat melakukan pelanggaran keras terhadap Takefusa Kubo setelah sebelumnya kehilangan bola di lini tengah. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan Jepang untuk terus menekan. Hasilnya datang pada menit ke-79. Serangan balik cepat diakhiri dengan umpan terobosan kepada Daichi Kamada yang dengan tenang mengecoh kiper sebelum melepaskan tendangan mendatar ke sudut gawang. Jepang memperbesar keunggulan menjadi 3-0. Frustrasi yang dialami Brasil memuncak pada masa injury time. Neymar yang baru masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua harus meninggalkan lapangan lebih cepat setelah menerima kartu merah langsung pada menit ke-90+3 akibat menyikuk pemain Jepang saat perebutan bola. Hingga peluit panjang dibunyikan, Brasil gagal mencetak 1 gol pun. Jepang menutup pertandingan dengan kemenangan meyakinkan 3-0, salah satu hasil paling mengejutkan di Piala Dunia 2026. Sementara itu di sisi lain, pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, memberikan pernyataan yang penuh makna sekaligus menunjukkan kerendahan hati setelah timnya menciptakan kejutan terbesar di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Samurai Biru sukses menumbangkan Brasil dengan skor telak 3-0 di NRG Stadium Houston, Texas, sekaligus memastikan tiket ke babak 16 besar. Meski banyak pihak menyebut kemenangan tersebut sebagai sebuah keajaiban, Moriyasu justru menolak anggapan itu. Menurutnya, hasil luar biasa yang diraih anak asuhnya merupakan buah dari proses panjang, disiplin, serta keberanian seluruh pemain untuk menjalankan rencana pertandingan. Dunia mungkin menyebut ini kejutan atau keajaiban, namun bagi kami, ini adalah hasil dari kerja keras yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Kami menghormati Brasil sebagai salah satu tim terbaik dalam sejarah sepak bola, tetapi rasa hormat tidak berarti kami harus takut. Pelatih berusia 57 tahun itu mengaku sejak awal dirinya meminta para pemain Jepang untuk tampil tanpa rasa minder. Menghadapi negara yang sudah 5 kali menjadi juara dunia memang bukan perkara mudah. Namun menurut Moriyasu, sepak bola modern tidak lagi ditentukan oleh nama besar. Saya mengatakan kepada para pemain sebelum pertandingan bahwa ketika peluit pertama dibunyikan, tidak ada lagi sejarah, tidak ada lagi 5 gelar juara dunia, tidak ada lagi status favorit. Yang ada hanyalah 11 pemain melawan 11 pemain. Siapa yang lebih disiplin, lebih berani, dan lebih lapar untuk menang, dialah yang akan mendapatkan hasil. Moriyasu menilai kemenangan ini lahir karena seluruh pemain mampu menjalankan instruksi dengan sempurna. Jepang terus menekan sejak menit awal, memaksa Brasil melakukan kesalahan, sekaligus menutup hampir seluruh ruang bagi para pemain kreatif Seleção. Kami tidak memberikan mereka banyak waktu untuk berpikir. Jika pemain seperti Vinicius, Neymar, atau Rodrigo memiliki ruang 1 detik lebih lama, mereka bisa mengubah pertandingan. Karena itu, kami sepakat untuk bekerja sebagai satu kesatuan.
Ketika satu pemain menekan, 10 pemain lainnya ikut bergerak. Pelatih yang membawa Jepang mencetak sejarah di Piala Dunia itu juga memberikan pujian khusus kepada lini depan yang tampil sangat efektif. Menurutnya, Ayase Ueda, Daizen Maeda, hingga Daichi Kamada menunjukkan kualitas penyelesaian akhir yang luar biasa. Ayase membuka pertandingan dengan sangat baik. Daizen memberikan energi yang luar biasa sepanjang laga, sementara Kamada menunjukkan ketenangan yang hanya dimiliki pemain besar. Tetapi saya ingin menegaskan bahwa kemenangan ini bukan milik 3 pencetak gol saja. Semua pemain, termasuk mereka yang berada di bangku cadangan, memiliki kontribusi. Moriyasu juga menyoroti kedisiplinan para pemain bertahan Jepang yang berhasil membuat Brasil gagal mencetak 1 gol pun sepanjang pertandingan. Semua orang akan berbicara tentang 3 gol kami. Namun bagi saya, yang lebih membanggakan adalah kami tidak kebobolan. Melawan Brasil dan tidak memberi mereka kesempatan mencetak gol adalah bukti bahwa organisasi permainan kami berkembang sangat baik. Mengenai 2 kartu merah yang diterima Neymar dan Vinicius Junior, Moriyasu memilih memberikan tanggapan secara bijaksana. Ia tidak ingin kemenangan Jepang dibayangi kontroversi. Saya tidak ingin berbicara terlalu banyak mengenai keputusan wasit. Saya memahami bahwa pertandingan dengan tensi tinggi selalu menghadirkan emosi. Brasil memiliki banyak pemain hebat yang ingin menang. Saya menghormati mereka. Fokus saya adalah bagaimana pemain Jepang tetap tenang dalam situasi sulit. Moriyasu bahkan mengaku dirinya memahami rasa frustasi yang dialami para pemain Brasil ketika permainan mereka tidak berjalan sesuai harapan. Ketika sebuah tim terus ditekan dan kesulitan menemukan ritme permainan, emosi memang bisa muncul. Itu adalah bagian dari sepak bola. Yang paling penting adalah pemain kami tidak ikut terbawa suasana. Mereka tetap fokus hingga peluit akhir. Pelatih yang dikenal kalem itu juga mengingatkan publik Jepang agar tidak terlalu cepat larut dalam euforia. Baginya, kemenangan atas Brasil hanyalah satu langkah dalam perjalanan panjang di Piala Dunia 2026. Ini kemenangan yang sangat indah, tetapi hanya akan menjadi kenangan jika kami berhenti sampai di sini. Turnamen belum selesai. Lawan berikutnya pasti akan lebih sulit karena semua tim yang tersisa memiliki kualitas tinggi. Moriyasu menilai salah satu kekuatan terbesar Jepang saat ini adalah mentalitas para pemain yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Dulu, Jepang sering puas hanya karena bisa bermain bagus melawan tim besar. Sekarang saya melihat perubahan. Para pemain tidak lagi puas hanya tampil baik, mereka ingin menang. Perubahan cara berpikir seperti itulah yang membuat kami berkembang. Ia juga menyampaikan rasa bangganya kepada seluruh masyarakat Jepang yang terus memberikan dukungan meski berada ribuan kilometer dari Amerika Serikat. Saya tahu jutaan masyarakat Jepang menyaksikan pertandingan ini meskipun harus begadang. Dukungan mereka benar-benar kami rasakan. Saya berharap kemenangan ini bisa memberikan kebahagiaan bagi seluruh rakyat Jepang. Meski berhasil menyingkirkan salah satu kandidat juara, Moriyasu kembali menunjukkan sikap rendah hati. Ia menegaskan Jepang belum memenangkan apapun. Kami belum menjadi juara dunia. Kami baru memenangkan 1 pertandingan di fase gugur. Masih ada tantangan yang lebih besar di depan. Karena itu, saya meminta para pemain untuk tetap rendah hati, tetap bekerja keras, dan tetap percaya pada proses. Menutup konferensi pers, Moriyasu menyampaikan 1 kalimat yang langsung menjadi sorotan media internasional dan mendapat tepuk tangan dari para jurnalis yang hadir. Sepak bola selalu menghormati tim yang memiliki nama besar. Tetapi sepak bola juga selalu memberi kesempatan kepada tim yang memiliki keberanian. Hari ini, kami bermain dengan keberanian, bukan dengan rasa takut. Itulah identitas Jepang yang ingin terus kami tunjukkan kepada dunia, pungkasnya. Sementara itu, di sisi lain, wajah pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, tampak begitu muram saat memasuki ruang konferensi pers usai kekalahan telak 0-3 dari Jepang pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di NRG Stadium, Houston, Texas. Pelatih asal Italia itu tidak mencari alasan atas kekalahan menyakitkan yang sekaligus mengakhiri perjalanan Selecao di turnamen. Dengan nada pelan dan penuh penyesalan, Ancelotti justru mengakui bahwa dirinya telah melakukan kesalahan besar dalam mempersiapkan tim menghadapi Jepang. Saya harus jujur, kesalahan terbesar hari ini ada pada saya. Saya terlalu meremehkan Jepang. Kalimat tersebut langsung membuat suasana ruang konferensi pers menjadi hening. Ancelotti mengakui sejak awal banyak orang menempatkan Brasil sebagai favorit mutlak untuk lolos ke babak berikutnya. Tanpa disadari, rasa percaya diri yang terlalu tinggi itu juga memengaruhi dirinya. Kami datang dengan status favorit. Semua orang mengatakan Brasil akan menang. Saya mungkin tanpa sadar ikut mempercayai hal itu.
Dalam sepak bola, ketika Anda mulai merasa pertandingan akan berjalan mudah, saat itulah masalah besar dimulai. Ancelotti mengatakan dirinya telah mempelajari permainan Jepang, tetapi mengakui tidak memperkirakan bahwa Samurai Biru akan tampil dengan intensitas setinggi itu selama 90 menit. Saya tahu mereka disiplin, saya tahu mereka cepat, tetapi saya tidak menyangka mereka mampu menjaga tempo permainan seperti itu sepanjang pertandingan. Mereka menekan tanpa lelah, mereka berlari lebih banyak, mereka lebih lapar dibanding kami. Pelatih yang telah memenangkan berbagai gelar bergengsi di level klub itu bahkan menyebut Jepang pantas menjadi pemenang karena tampil jauh lebih baik dalam semua aspek permainan. Mereka pantas menang, bahkan skor 3-0 menggambarkan jalannya pertandingan. Mereka lebih baik dalam organisasi permainan, lebih cepat saat menyerang, lebih disiplin ketika bertahan, dan jauh lebih siap secara mental. Ancelotti mengaku sangat menyesal karena timnya gagal menunjukkan identitas Brasil yang selama ini dikenal sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. Hari ini kami bukan Brasil yang sesungguhnya. Kami bermain lambat, kehilangan banyak bola, membuat keputusan yang buruk, dan gagal mengendalikan emosi. Ia juga menyoroti 2 kartu merah yang diterima Vinicius Junior dan Neymar. Menurutnya, kejadian tersebut menjadi bukti bahwa para pemain kehilangan ketenangan ketika keadaan tidak berjalan sesuai harapan. Saya tidak menyalahkan mereka sepenuhnya, karena saya tahu mereka ingin mengubah keadaan. Tetapi dalam pertandingan sebesar ini, emosi harus tetap dikendalikan. Ketika kami kehilangan disiplin, kami kehilangan segalanya. Ancelotti secara khusus meminta maaf kepada jutaan pendukung Brasil yang telah memberikan harapan besar kepada tim nasional mereka. Saya tahu seluruh rakyat Brasil kecewa. Mereka berhak kecewa. Mereka berharap kami membawa pulang trofi Piala Dunia. Tetapi kami bahkan gagal melewati babak 32 besar. Sebagai pelatih, saya menerima seluruh tanggung jawab itu. Pelatih berusia 67 tahun tersebut mengaku kekalahan ini menjadi salah satu momen paling menyakitkan sepanjang perjalanan karirnya. Saya pernah kalah di final, pernah tersingkir dari kompetisi besar, tetapi kekalahan hari ini terasa berbeda. Saya melihat para pemain di ruang ganti menangis. Saya melihat rasa kecewa yang sangat besar. Sebagai pelatih, itu adalah pemandangan yang sangat menyakitkan. Ancelotti kemudian kembali menyinggung Jepang. Kali ini ia memberikan pujian setinggi-tingginya kepada tim asuhan Hajime Moriyasu. Sepak bola terus berkembang. Hari ini Jepang menunjukkan kepada dunia bahwa mereka bukan lagi tim yang hanya datang untuk berpartisipasi. Mereka datang untuk mengalahkan siapapun. Dan malam ini mereka berhasil mengalahkan kami dengan cara yang sangat meyakinkan. Menurut Ancelotti, kesalahan terbesar Brasil bukanlah strategi atau susunan pemain, melainkan cara berpikir sebelum pertandingan dimulai. Kami terlalu banyak berbicara mengenai siapa lawan berikutnya jika lolos. Kami terlalu percaya diri. Kami lupa bahwa untuk mencapai babak berikutnya, kami harus terlebih dahulu mengalahkan Jepang. Itu kesalahan yang tidak boleh terjadi. Ia berharap kekalahan ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh generasi pemain Brasil. Nama besar tidak memenangkan pertandingan. 5 bintang di atas lambang Brasil tidak otomatis membuat kami unggul. Yang memenangkan pertandingan adalah kerja keras, disiplin, rasa lapar, dan rasa hormat kepada setiap lawan. Meski menerima kritik yang dipastikan akan datang dari publik Brasil, Ancelotti menegaskan dirinya tidak akan lari dari tanggung jawab. Saya tidak akan mencari kambing hitam. Saya tidak akan menyalahkan pemain, wasit, ataupun keadaan. Ketika sebuah tim sebesar Brasil kalah 0-3, pelatih adalah orang pertama yang harus berdiri di depan dan menerima semua kritik. Menutup konferensi pers, Ancelotti kembali mengucapkan kalimat yang menggambarkan penyesalan terdalamnya atas kekalahan tersebut. Saya telah melatih banyak tim hebat sepanjang karier saya, tetapi malam ini saya belajar satu pelajaran yang sangat berharga. Dalam sepak bola, Anda boleh menghormati sejarah Anda sendiri, tetapi Anda tidak boleh pernah meremehkan sejarah yang sedang dibangun oleh lawan. Saya terlambat menyadari bahwa Jepang telah berkembang menjadi tim besar. Dan ketika saya menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Pungkasnya. Nah, itu tadi cerita dongeng yang admin sajikan untuk kalian. Tentu semuanya hanya tulisan fiksi yang bertujuan menghibur kalian. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya.